Kalau mau buka pabrik di Indonesia, kondisi sekarang di mana kita lihat di mana-mana ada ormas lah, ada inilah, ada itulah, pasti kita pikir 2 kali buat memutuskan untuk invest banyak itu, di mana kita gak ada perlindungan dari pemerintah. Tapi kalau pemerintah ada melindungi, maksudnya jelas izinnya ini, bayarnya segini, jelas, semuanya udah jelas, udah selesai. Males itu ya. Kalau ormas itu udah masuk, dia bilang harus pekerjakan orang dia, itu udah paling males. Karena itu kita bakal diteror setiap saat. Ataupun biasalah sampingan-sampingannya dia mau semua. Seperti cateringnya dia juga mau. Dia mau kantinnya semua makan sama dia. Kan Kinji itu kan capek semua harus turuti mereka. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Baru-baru ini sebelum lebaran itu tuh ada satu PT yang melakukan PHK lumayan besar. Iya. Dan ini kasusnya sebenarnya cukup unik sih. Dan ini mungkin juga bisa jadi pelajaran sih gue bilang untuk pekerja dan juga mungkin teman-teman yang mau melakukan demo nih. Jadi ini mungkin satu warning untuk semuanya ya. Iya. Nah jadi PT-nya PT Home ya. Aku rasa teman-teman juga udah pada lihat di berita. Jadi ini PT sebenarnya PT kalau dicek tuh tentang manufaktur sepatu. Iya. Soal sepatu apa sepatu ini? Iya, dia kayak cetak sepatu lah. Kayak printing sepatu. Printing sepatu ya. Nah jadi PT Home ini mereka itu ada 1.126 karyawan. Nah jadi kalau dari kronologinya ya, ini awal Maret ada pemecatan terhadap 3 karyawan. Iya. Nah setelah itu tuh ada aksi solidaritas bahasanya. Jadi dari 3 ini berkembang menjadi satu PT mogok kerja nih karena merasa gak fair nih yang 3 ini dipecat. Kenapa sih kita gak tahu. Ya. Mungkin tuh kayaknya ada demomin gak ada gini. Belum ada. Belum ada. Nah jadi karena itu ujung-ujungnya malah setelah seminggu setelah itu malah pembuatan PHK massal gitu. Iya. Semuanya dipecat gitu. Semuanya untuk itu malah besoknya semuanya pada bingung gitu loh. Kenapa tiba-tiba jadi semuanya dipecat. Karena kan awalnya cuma 3 ini dia dipecat gitu. Iya. Nah jadi kronologinya kurang lebih seperti itu. Jadi ujung-ujungnya itu intinya dari pihak PT menawarkan kalau yang mau menerima pemecatan ini mereka tetap digaji di bulan Maret plus THR. Wah. Tapi kalau nggak terima ya udah berhubung. Jadi tinggal langsung main keras lah. Nah iya. Maksudnya ya dari sisi PT ya mungkin ya udah mau keras aja gitu. Iyalah ya. Mau pilih yang mana gitu. Nah mungkin dari kacamata lu menurut lu gimana? Apakah ini sebenarnya kalau lihat dari sisi PT juga bisa dimengerti apa mereka juga udah sering digituin ya. Betul. Akhirnya mereka tak paham ya udah fight kembali gitu. Sebenarnya ini kita harus lihat dari 2 sisi lah ya. Kalau dari sisi PT sebenarnya ini kan kalau karyawan itu kan kontrak pekerja terhadap perusahaan. Kalau seandainya 3 orang ini dipecat, sebenarnya kan ini kan masalahnya simple. 3 orang ini dipecat, dia orang ada 2 opsi. Terima, gak terima. Gak terima, lapor dong ke dinas ketenagakerjaan. Jadi kenapa lu gak terima, tapi lu malahan suruh temen-temen lu semuanya berhenti kerja. Kan sebenarnya itu merugikan PT. Berarti lu sengaja pengen bikin PT rugi. Gitu. Nah, tetapi kan orang-orang itu gini loh. Banyak orang itu kebanyakan terlalu membela pekerja. Di sini, kalau di kasus ini, pekerja itu gak 100% bener. Lu udah dipecat. Sebenarnya kan simple. Kalau lu pekerja yang benar-benar oke, yang lu tuntut itu mungkin kalau lu PHK sepihak, yang lu tuntut itu pesangon. Kok malah yang lu tuntut itu lu dipekerjakan balik? Aneh dong. Gitu. Apakah 3 orang ini sebenarnya perusahaan itu merasa bahwa gak kompeten? Atau bagaimana? Atau berkasus gitu loh. Mungkin kasusnya belum bisa dibuktikan tapi perusahaan udah gak mau pakai. Tapi kan simpelnya kan sebenarnya gampang. Lu kalau memang dipecat, lu memang merasa lu itu orangnya bagus apa semacam. Lu kejar pesangon, lu cari kerjaan di tempat lain. Beres. Tapi kalau lu gak bisa ngapa-ngapain, mungkin lu mau gak mau harus kembali ke PT. Karena di tempat lain gak bisa terima lu.
Nah kalau itu ya PT pun pasti gak mau dong sama orang-orang seperti itu. Jadi ini sebenarnya simple permasalahannya. Cuman menurut gua salahnya itu adalah dia itu ada beberapa video yang beredar itu di shipping. Oh, oke. Jadi awalnya demo, mungkin nggak semua demo. Tapi yang ngedemo ini shipping, Yang harus demo nggak boleh saya ikut kali ya. betul. Nah, yang lu orang harus ngerti ya adalah kalau kita sebagai pengusaha, kita itu selalu punya dua opsi. Satu itu kita itu bikin pabrik di Indonesia. Kedua itu kita itu bikin pabrik di luar. Impor aja di Indonesia. Kalau lu orang peras kita terus ya sebagai pengusaha ya, kita ya ngapain ambil pusing. Kita buka aja di luar sana. Daripada diperas terus kan. Ini kan kita sebagai pengusaha ada pilihan. Ada pilihan. Dan capek kan diperas terus kan. Bukan masalah duitnya sih. Duitnya mungkin untung. Tapi secara mentalnya yang males gitu. Kayak udah diperas sama karyawan sendiri, diperas sama orang setempat, diperas sama izin ini izin itu gitu loh. Ini semua yang mencakup yang bikin orang itu udah cabut aja gitu. Nah, coba kita ganti. Kalau seandainya semua ini pekerja kita ini selalu skillnya itu bagus. Skillnya itu kita tingkatkan. Jadi sebagai pekerja kita itu selalu mikir gimana caranya gue bisa produksi lebih baik, lebih bagus untuk perusahaan. Otomatis perusahaan gimana? Pasti seneng kasih gajinya. Kalau bisa kasih gaji tinggi juga kasih gaji tinggi. Mungkin nggak sih pekerja baik-baik terus dipecat? Dia nggak salah, kerjanya bagus apa? Biasanya pekerja kayak gini malah bukan cuma gak dipecat, malahan dipanggil buat dikasih bonus. Nah, itu kan logika yang berjalan gitu loh. Gak ada perusahaan yang gak suka sama pekerja yang bagus. Kalau lu rasa perusahaan lu toksik, wah ini perusahaan gak bener nih, gua kerja bagus pagi sampai malam, gaji gak sesuai, cari dong perusahaan yang mau kasih gaji lo yang sesuai gitu. Lu tinggal cari kan di luar sana. Kalau bilang cari kerja susah ya berarti kerjaan lu gak sebagus itu. Secara value lu belum di situ gitu. Betul. Buktinya teman-teman kita ada salah satu teman kita sampai gajinya itu 30 juta lebih, 40 juta. Dimana kalau seandainya dia itu dipecat sama satu perusahaannya sekarang, perusahaan lain udah ngantri mau ngambil. Kayak bahkan lu gak usah dipecat aja, di perusahaan lain aja udah tawarin lu terus, mau gak pindah ke kita, gaji lu kita naikin 30%, benefitnya gitu. Nah, jadi dong pekerja yang kayak gitu, bukan pekerja yang skillnya biasa-biasa aja tapi mau naik motor ninja gitu. Selalu maunya itu semuanya itu ditanggung oleh perusahaan. Nah ini kalau kita kayak gini terus secara jangka panjang ya, kita itu pasti lama-kelamaan nggak ada yang mau investasi di Indonesia. Nah terus buat pekerja bilang, wah gak adil nih apa? Cobalah lo orang buka usaha sendiri. Kalau lo orang buka usaha sendiri, nah lo orang rasanya gimana? Kan selalu terbuka. Indonesia kan gampang mau wirausaha. Lu jual nasi sama ayam goreng udah jadi UMKM, bener gak? Ya coba aja di luar sana lu bisnis gitu kan. Kalau tahu bisnis susah, kenapa lu masih bikin pengusaha-pengusaha itu susah? Ya. Itu sih sebenarnya salah satu sudut pandangnya. Sebenarnya sih dari sisi PT juga, PT ini gak cuma di Indonesia. Betul. Mereka itu ada pabrik di Vietnam dan juga di China gitu. Mungkin di negara sana mereka nggak dapat kondisi seperti ini. Jadi otomatis ya mereka juga ada pertimbangan. Ya kenapa gua harus bertahan di sini misalnya. Iya. Gua ada opsi misalnya di negara lain juga tuh untuk produksi. Jadi ya memang ya bisa dimengerti juga dari sisi perusahaan gitu. Dan juga ini sebenarnya kan opsi yang dipilih yang pasti paling banyak merugikan PT. Ya. Karena pas saat Mega mogok itu kan produksi tetap harus jalan. Mereka juga ada orderan dari klien. Iya. Itu semuanya kan ada deadline-nya dan ada biayanya gitu. Betul. Gue pernah sekali ya. Ini adik saya. Dia punya karyawan. Dia kan buka toko di mall lah. Banyak toko di mall gitu. Dia ada karyawan. Karyawannya tiba-tiba hari ini gajian. Besok ditanya loh, masih mau kerja apa saja, masih semua masih oke apa saja. Besok pagi tiba-tiba sengaja gak datang. Menggila. Bukan cuma dia ajak temennya juga. Menggila. Kira-kira menurut kalian aja, tujuan dia kayak gini nih ngapain? Pasti kan sebenarnya dia kesel
sama nih toko apa segala macam, terus dia pengen membalas gitu. Ini kan sedikit banyak sama kayak PT Yihong. Sebenarnya kan karyawannya kesel, tapi pengen membalas gitu loh. Jadi kan ngerasa ada power gitu. Iya, maksudnya udah gak bagus, maksudnya udah jahat gitu. Tapi ya selalu ada pembelaan lah ya. Maksudnya dari mereka, kalau ditanya, mungkin ada pembelaan apa semacam. Dulu di perusahaan, di keluarga gue juga dulu, itu ada juga supir yang dia berhenti, dia ajak supirnya semua berhenti. Tapi bibi saya ini kan pebisnis yang lumayan jago ya. Jadi dia gak marah, gak dendam gitu ya. Padahal waktu itu kiriman semua terhambat. Dia suruh supirnya datang kantor. Supirnya dikasih pesangon. Jadi waktu itu gaji supirnya itu 4 juta lebih ya kalau gak salah. Dikasih pesangon 6 bulan kalau gak salah. 6 bulan apa 3 bulan gue lupa. Mungkin 6 bulan lah, 20-an juta. Padahal dia udah kabur. Istilahnya dia kayak melarikan diri loh. Dipanggil, dikasih pesangon, disuruh minta maaf sama semua orang kantor. Nih gue kasih pesangon, lu minta maaf karena lu udah ngerepotin semua orang kantor. Karena lu tiba-tiba main kayak gitu, ngerepotin. Terus 2 supir yang ikut dia itu dipanggil juga semua. Dikasih, disuruh minta maaf. Habis itu, apa yang terjadi sekarang supirnya? Di luar juga susah cari kerja. Karena punya attitude seperti itu. Gitu, jadi kalau lu selalu berpikir bahwa lu gak adil, apa semacam lu diperlakukan tidak adil, apa, ya buka usaha sendiri dong. Kan gampang. Sekarang supir yang itu buka usaha sendiri kok. Dia buka toko kelontong, apa segala macam ya kan. Enak. Buka usaha sendiri, lu jadi bos sendiri, akhirnya lu ngerti kan perasaan bos lu kan. Ngurus karyawan gimana gitu ya. Ya maksudnya gitulah. Jadi kita kalau bisa sebagai orang kerja pun belajar untuk profesional. Ya sebenarnya dari kata-kata maksudnya kalau kita sebagai profesional pun ya kita sedikit banyak kalau mengerti sudut pandang dari perusahaan juga sih. Iya. Karena kalau kita menilai selalu sisi kita pasti kita merasa kita lebih benar kan. Iya. Gak habisnya. Gak habisnya karena secara pandang seperti itu ya terbatas. Ya pastinya kita akan merasa diri kita yang lebih superior. Iya. Kita yang korbannya kita harusnya dapat lebih. Tapi ya seperti itu ujung-ujungnya nggak bagus buat diri kita juga. Nah, sebenarnya gini Mon, ada satu hal lagi ya. Sebenarnya mungkin masukan untuk pemerintah itu, mungkin boleh pemerintah itu ikut menengahi hal-hal seperti ini. Dimana gue ngelihat bahwa pemerintah itu sebenarnya hal-hal kayak gini tuh gak terlalu mau ikut campur. Biasanya. Nah, kalau pemerintah ikut menengahi kan masa kerusuhan ini kan bisa diredam. Dan semuanya bisa diupayakan. Gitu loh. Jadi gak usah sampai ada pemogokan kerja massal. Gak usah sampai mesin itu berhenti produksi apa segala macam. Akhirnya toh negara juga ikut rugi kan. Betul, karena kalau sebenarnya gini sih, 1.100 berapa puluh orang ini kalau nganggur, ini kan jadi beban pemerintah juga. Orang lain melihat perusahaan ini sampai digituin, mungkin yang mau buka itu mikir-mikir 2 kali loh. Mikir bahwa apa gak usah buka ya. Kayak kita lah, kita kalau mau buka pabrik di Indonesia, kondisi sekarang di mana kita lihat di mana-mana ada ormas lah, ada inilah, ada itulah, pasti kita pikir 2 kali Mon, buat memutuskan untuk invest banyak itu, di mana kita gak ada perlindungan dari pemerintah. Tapi kalau pemerintah ada melindungi, maksudnya jelas, izinnya ini, bayarnya segini, jelas, semuanya udah jelas, udah selesai. Jangan nanti paling males itu ya, paling males ya. Kalau ormas itu udah masuk Mon, dan dia bilang harus pekerjakan orang dia. Itu udah paling males. Karena itu kita bakal diteror setiap saat. Nanti gak lama di perusahaan, omsetnya naik, dia mulai lagi datang buat ribut lagi, ini itu lagi. Ataupun biasalah sampingan-sampingannya dia mau semua. Seperti cateringnya dia juga mau, dia mau kantinnya semua makan sama dia mau ini semua kan. Kayak gitu kan capek Mon, semua harus turuti mereka. Bahkan lahan parkir aja terakhir saya lihat. Ada salah satu di Kacuan, dia baru mau buka lahan parkirnya udah ribut. Iya udah dipakai apa mesin otomatis ya. Iya, tapi itu masih diributin sama ormas setempat gitu loh. Ya karena maksudnya pemerintah tuh gak ikut campur gitu. Kalau pemerintah ikut campur turut melindungi, kan yang kayak gini-gini gak kejadian. Gitu, itu sih salah satu sarannya ya sebenarnya. Itulah ya soal apa kasus PT Yihong ini. Betul. Menurut teman-teman yang nonton gimana nih? Maksudnya
apakah menurut teman-teman sebenarnya ini harusnya bisa ditengahi oleh pemerintah atau ada cara yang lebih baik untuk hadapi ini gitu. Iya. Nah itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.